Pemirsa, era digital saat ini teknologi semakin lama semakin canggih. Salah satunya hadirnya artificial intelligence atau yang dikenal dengan AI. Fokus pada pengembangan sistem komputer yang mampu melakukan tugas-tugas yang biasanya memerlukan kecerdasan manusia. Ini menyangkut kebutuhan sehari-hari atau kemampuan seperti belajar, beradaptasi, mengambil keputusan yang memungkinkan sistem untuk mensimulasikan atau meniru kemampuan intelektual dari manusia. Kami akan mengajak Anda juga pemirsa untuk melihat sebenarnya tujuan utama, kemudian kelebihan dan kekurangan dari AI ini apa. Pertama ada tujuan dari AI ini. Tujuan dari AI ini adalah untuk meningkatkan kemampuan pembuat keputusan, kemudian juga singularitas, optimasi proses bisnis, meningkatkan produktivitas pekerjaan, dan menyediakan layanan finansial, kemudian meningkatkan pelayanan kesehatan, dan juga membantu proses rekrutmen. Selanjutnya, di grafis yang kedua adalah dari kelebihan AI sendiri. Memang AI ini mampu untuk memangkas waktu untuk menyelesaikan pekerjaan dengan mudah dan juga cepat. Dapat menghemat biaya juga bagi tenaga kerja dan meningkatkan produktivitas. Kemudian juga dapat menyajikan hasil pekerjaan yang konsisten dan dapat memberikan layanan sepanjang waktu atau selama 24/7. Namun dari kelebihan AI ini ada juga kekurangan AI. Yang pertama adalah pengembangan AI ini membutuhkan biaya yang sangat mahal. Kemudian juga sangat bergantung pada data yang digunakan untuk pelatihan. Jika data tersebut memang bias atau tidak representatif, maka hasil dari sistem AI ini menjadi tidak akurat. Meskipun pemirsa AI dapat melakukan tugas-tugas tertentu dengan tingkat akurat yang tinggi, mereka mungkin kesulitan untuk memahami konteks atau situasi secara menyeluruh, seperti yang dapat dilakukan oleh manusia. Dan juga kemudian kekurangan dari AI sendiri ini berpotensi dapat mengurangi pekerjaan manusia sehingga dapat meningkatkan pengangguran. Dan pemirsa, kami akan mengajak Anda untuk melihat dan juga menanyakan kepada sejumlah warga yang di sini bagaimana tanggapan mereka terkait dengan penggunaan AI ini. Oke, pemirsa, kami akan menanyakan juga apakah ini mahasiswa-mahasiswa di sini tahu penggunaan AI. Mbak Dian, tahu nggak apa itu AI? Artificial intelligence itu tuh nggak apa sih pengetahuan Mbak Dian soal AI itu? dia tuh kecerdasan artifisial. Itu tuh yang dibuat manusia itu biasanya buat dipakai buat kayak gambar atau nge-help buat bikin idea gitu aja sih taunya. Pernah pakai AI nggak sih selama ini? Pernah. Biasanya penggunaan AI untuk apa aja sih Mbak Dian? Aku biasanya dipakai aku anak desain interior, jadi tuh biasa pakai kayak ukuran ini tuh buat apa, berapa banyak ukurannya, buat jadi referensi aja sih. Oke, buat sebagai referensi ya. Kalau Mbak di sini tahu nggak sih yang mana membedakan kalau dari hasil begitu ya, antara yang menggunakan AI atau yang tidak? Tahu sih. Kalau dari segi gambar tuh dia tuh terlalu realistis, kadang-kadang ada banyak kecacatan. Biasanya kalau gunain AI untuk apa sih? Kadang cuma nyari-nyari pengertian biar gampang gitu loh. Kalau dari hasil, Mas bisa ngebedain nggak ini penggunaan AI, ini bukan penggunaan AI dalam selama Mas belajar di kampus ini? Iya sih, saya tahu kayak kalau AI itu lebih kompleks, lebih kurang terlalu terstruktur gitu. Ya, misalnya saya sebagai dosen sebetulnya tidak masalah yang menggunakan AI karena kita harus benar-benar beradaptasi dengan yang namanya perkembangan zaman dan teknologi. Nah, tapi jika memang plek-plekan AI itu yang melanggar suatu etika penelitian dan etika akademisi ya. Plagiarisme bisa dikatakan seperti itu ya. Jadi misalkan saya sebagai dosen itu ada alat atau aplikasi untuk mendeteksi namanya AI kayak gitu. Ada namanya originality dan sebagainya seperti itu. Dan saya bisa menggunakan itu untuk mendeteksi tugas-tugas mahasiswa seperti itu. Mas, tadi saya sempat menanyakan juga ke beberapa mahasiswa, setidaknya ada beberapa lah ya di sini ya yang sering menggunakan AI untuk kebutuhan sehari-hari, terutama mengerjakan tugas begitu. Iya. Nah, sebenarnya ada yang membedakan sih nggak sih Mas dari mata dosen sendiri? Wah, ini ternyata hasilnya menggunakan AI. Wah, ini tidak. Tadi sih ada yang menjelaskan kalau AI itu katanya lebih kompleks gitu, Mas. Enggak, malah AI malah kelihatan banget formatnya gitu. Jadi ada susunannya tuh kelihatan ada kayak bab-babnya seperti itu. Habis itu kayak penulisannya juga kayak kaku gitu ya, nggak fluensi itu. Tapi memang bisa kayak AI dianggap humanized. Tapi saya udah sebagai dosen juga kelihatan sih yang itu benar-benar kerjaan mahasiswa dan kerjaan AI, karena kan mahasiswa juga punya, saya ngeliat wah ini kayaknya agak kurang kompetensinya ya gitu ya, saya lihat kayak intelektualnya kurang, kok bisa bikin kayak gitu, pasti AI gitu. Tapi Mas, terakhir Mas, dari kacamata dosen sendiri dengan adanya AI ini sebenarnya membantu atau enggak sih? Sangat membantu ya untuk kita bisa beradaptasi dengan kemajuan zaman. Habis itu juga kita juga akhirnya juga kerja kita lebih singkat, lebih cepat gitu, itu sangat membantu. Tapi gunakanlah dengan bijak, gitu aja.
Nah pemirsa, itulah tadi tanggapan dari sejumlah mahasiswa dalam program Warga Bicara kali ini. Memang dengan adanya Artificial Intelligence atau AI ini membantu mereka untuk mencari ataupun juga membantu proses belajar mengajar juga. Namun penggunaan AI ini harus dilakukan dengan bijak agar terhindar dari plagiarisme. Dari Jakarta, Andromeda Rizal, Firman Adriana, Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.